Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama Universitas Jenderal Ahmad Yani dan universitas lainnya, mengadakan penyuluhan dan pelatihan penerapan ilmu kimia terpadu untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan pemulihan ekonomi di lingkungan, bertempat di SMAN 30 Garut, Kecamatan Cihurip Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Peserta dari penyuluhan ini antara lain kalangan Karang Taruna, kader PKK dari Desa Jaya Mukti dan Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip, kemudian para siswa SMAN 30, Garut. Hadir pula Kades Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Ipan Sopandi dan Kades Cihurip, Kecamatan Cihurip, Asep Jimmy. Pak Muhammad Yudhistira Aziz, ya, dosen kimia, kelompok keilmuan kimia analitik. Pak, pelatihan hari ini tentang apa? Pelatihan dan penyuluhan ilmu kimia terpadu dari dengan meningkatkan kepedulian lingkungan dan ekonomi warga untuk dua desa, yaitu Desa Cihurip dan Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Nah, ini kegiatannya dilakukan 2 hari. Yang pertama kita akan lakukan penyuluhan ada untuk Karang Taruna sebenarnya, Karang Taruna 15 orang di Desa Cihurip dan Karang Taruna 15 orang Desa Jaya Mukti. Itu dilakukan penyuluhan terkait identifikasi air tercemar dan air bersih, kemudian bagaimana warga Karang Taruna bisa memutuskan manakah air yang tercemar, mana yang tidak secara visual dan kualitatif lah. Kemudian yang kedua diajarkan bagaimana menerapkan protokol kesehatan dan juga bagaimana membuat hand sanitizer untuk pemulihan ekonomi warga. Kemudian yang ketiga akan adalah penyuluhan pengolahan sampah yang berasal dari plastik kemudian bisa menjadi bahan baku yang lain. Kemudian yang keempat itu juga ada pengolahan menggunakan ekoenzim namanya. Nah, di sini berpartisipasi ada 5 universitas, ada ITB, ada Unjani, Kimia Unjani, Kimia ITB, Prodi Kimia, program studi kimia ITB, program studi kimia jurusan kimia sebenarnya Unjani, kemudian program studi kimia Uninga, Universitas Garut, program studi kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan program studi kimia Universitas Pakuan Bogor. Nah, Universitas Pakuan Bogor dan UMI akan melakukan secara daring, kemudian kalau yang lainnya akan melakukan secara luring. Tapi juga disupport oleh Himpunan Kimia Indonesia cabang Jawa Barat, Banten, dan juga Amiskar. Amiskar itu himpunan mahasiswa kimia. Nah, kenapa kemudian yang dipilih di Kecamatan Cihurip? Apakah ada kerusakan alam di sini atau gimana? Kerusakan tidak ada, tapi ini bentuk malah kita yang mau menanyakan inputannya, aspirasi dari masyarakat seperti apa terkait pencemaran air dan kondisi sampah, bahkan penerapan protokol kesehatannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kenapa dipilih Cihurip, karena dari warganya kita kenal, salah satunya berjualan di ITB gitu Pak ya. Jadi kita mencoba mengarah ke sana dan kita juga memilih desa yang jarang dikunjungi oleh dari akademisi universitas. Betul. Itu rata-rata kan hanya Pemda atau yang lain gitu ya. Tapi untuk akademisi itu agak lain. Agak jarang. Jadi diharapkan nanti outputnya seperti apa warga setelah pelatihan? Outputnya sebenarnya ini lebih ke edukasi ya. Kita tidak memberikan produk terus hanya memakai gitu ya, tapi mereka memberikan edukasi, terus bisa membuat sendiri dan bisa melakukan untuk memulihkan ekonominya dan kepedulian lingkungan warga. Baik, terima kasih. Bersama Bapak siapa Pak? Saya Ari Hardian, dosen di jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hari ini dari Universitas Bapak memberikan pelatihan tentang apa Pak? Nah, hari ini kami memberikan pelatihan terkait pembuatan lilin aromaterapi dengan memanfaatkan minyak jelantah. Minyak jelantah Pak? Betul. Warga yang dilatihnya siswa atau warga umum Pak? Kebetulan untuk yang hari ini adalah Karang Taruna
Jadi memang kami berharap sekali dengan kegiatan ini Karang Taruna bisa aktif, setidaknya memancing kreativitas dari warga Karang Taruna supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai jual. Nilai jual yang bernilai ekonomis nantinya. Kemudian itu tidak ada efek sampingnya kan dari jalan Pak? Oh, tidak ada. Karena kan kita bukan untuk makanan, tapi kita gunakan sebagai lilin gitu. Dan itu lilinnya bisa dibilang awet. Awet Pak ya? Ya, lebih awet daripada lilin biasa. Bisa barusan Karang Taruna membuat. Ya, jadi kita sengaja di sini Karang Taruna dibuat kelompok-kelompok kecil supaya mempraktekannya secara langsung. Dan alhamdulillah hasilnya berhasil gitu. Berhasil Pak? Ya. Cuma dalam waktu sehari belajarnya? Iya, bahkan kurang dari 1 jam. Kurang. Gitu. Kurang dari 1 jam mereka sudah bisa. Sangat mudah berarti Pak ya? Sangat mudah sekali. Mungkin ke depan ada lagi nggak pelatihan di mana gitu? Ya, kedepannya kami berharap bisa memfollow up dulu dari hasil kegiatan ini untuk kedua desa ini. Mungkin ke depan kita akan merambah ke desa-desa yang lain yang mungkin untuk yang konteks lilin ini di sana kondisinya memang lilin sangat diperlukan gitu. Karena mungkin keterbatasan listrik yang masuk dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sama Bapak siapa? Pak Asep. Pak Asep, Kepala Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip. Bapak hari ini yang ikut pelatihan warga Bapak dari kalangan mana saja Pak? Dari kalangan Karang Taruna sama PKK sama anak sekolah juga, anak sekolah sama. Outputnya seperti apa ini nanti diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini seperti apa hasilnya? Ya mudah-mudahan bisa menunjang segala kebutuhan masyarakat itu Pak. Ya menunjang gitu. Mudah-mudahan ada program diantaranya mudah-mudahan dibawa sama orang-orang sini, orang-orang UKM. Seperti apa ungkapan kepada beberapa universitas ini yang telah mengadakan pelatihan? Yang tadi saya bicarakan dimohon dengan hormat dari ITB itu membawa program ke sini untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti dari pertanian maupun dari pertanian ataupun masalah perairan. Itu kan di sini perairan masih keruh, masih kiruh, masih kotor, supaya bisa air yang kotor itu bisa menjadi jernih, bisa diminum gitu Pak. Oh, berarti di sini kurang air itu? Iya, air banyak tapi masih kotor gitu. Kotor. Iya. Jadi warga minum air kotor itu? Ya kadang-kadang ada yang kotor masih diminum karena belum ada pencernihan itu Pak. Ya. Itu di sumur Pak? Bukan. Dari pesawahan. Pesawahan? Iya. Kalau gali sumur gimana? Ada kalau bersih nggak? Bersih ya. Bersih. Itu belum masih jarang Pak kalau gali sumur masih belum karena masih menggunakan air dari bahangan, dari kotakan, dari pesawahan. Jarang yang buat sumur gitu. Jarang. Mudah-mudahan ada program juga Pak. Sama Ketua Karang Taruna Desa Cihurip Pak ya? Iya. Hari ini berapa orang yang mengikuti pelatihan ini Pak? 20 sampai 25. 20? 20 ya dari Karang Taruna. Orang ya? Mungkin ada perwakilan juga dari Ibu PKK, mungkin ada 10 orang. Iya. Warga mengetahui ini akan ada pelatihan apa gitu? Ya alhamdulillah udah, karena dari mulai itu ada Zoom meeting pertama, terus ada pertemuan pada tanggal berapa itu bulan-bulan kemarin. Tapi alhamdulillah sampai tanggal 11 ini ada pelatihan lagi. Ya. Outputnya nih nanti setelah belajar dari sini kira-kira diterapkannya seperti apa nanti di lingkungan Pak? Diharapkan ya? Ya harapan kami mudah-mudahan pelatihan ini Karang Taruna bisa menimpa ilmu yang bermanfaat, terus bisa dikembangkan sebarluaskan di Desa Cihurip, khususnya umumnya di Kecamatan Cihurip. Kalau di sini memang isu lingkungan bagaimana Pak, isu tentang air khususnya Pak? Ya mungkin air sampai saat ini masih alhamdulillah belum begitu tercemar. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi. Iya. Cara kau sebagai antisipasi gitu Pak ya? Iya. Sama Ibu siapa? Ibu Dewi, ini siswa dari Seman 30 Garut. Berapa orang yang ikut terlibat dalam pelatihan ini? 20 orang. 20 orang Iya. ya. Kelas berapa saja Bu itu? Dari kelas 10, 11 sama 12 yang jurusan IPA. Jurusan IPA. Iya. Ini kira-kira materi yang dikasih ITB sama yang di sekolah ada perbedaan nggak ini? Mungkin kalau yang saya lihat lebih ke, kan di sini ada keterbatasan mengenai praktek kimia gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini
anak-anak sangat antusias karena mereka mungkin baru bisa menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri gitu ya praktek kimia gitu secara langsung. Kalau sebelumnya mungkin di kelas itu sebatas teori ya? Iya, kebetulan di sini labnya belum memadai gitu Bapak untuk mengadakan praktek secara langsung begitu. Iya. Oh, belum ada lab di sini Bu ya? Belum baru mau dibangun begitu. Mungkin harapannya ke depan seperti apa nih ke Pak Gubernur ini? Ya harapannya mudah-mudahan nanti sekolah kami mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengadakan praktikum kimia khususnya gitu ya, dan praktikum untuk mata pelajaran yang lain. Dari hasil penyuluhan barusan pelatihan itu yang paling penting menurut Ibu apa tuh poinnya? Kalau saya kebetulan yang melibatkan anak-anak saja Bapak ya, jadi mohon ya betul. Jadi saya hanya mengawasi ke anak-anak kegiatan anak-anak saja. Ya, baik. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, oke.